Welcome back, Assalamualaikum teman-teman. Berhubung karena Kaisang Pangarep sudah melakukan klarifikasi berkaitan dengan keberangkatannya menggunakan private jet bersama istrinya ketika pergi ke Amerika Serikat dan katanya nebeng, oleh karena itu netizen melakukan mengkulik, mencari tahu, menganalisa, mencerna di ususnya. Seperti apa makna dari nebeng? Kita mau tahu nih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau kita kutip dari situs ya, KBBI disebutkan nebeng artinya ikut serta, makan, naik kendaraan dan sebagainya dengan tidak usah membayar. Poinnya ikut serta. Sementara dalam sebuah berita ya disebutkan kalau pernyataan Kaisang ini sempat berubah-berubah. Kenapa? Karena di awal Kaisang bilang kalau dia berangkat ke sana bersama dengan 4 orang dan itu dipercaya oleh KPK. Penumpang yang hanya 4 orang itu diungkapkan oleh Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan. Nah, tapi belakangan dari juru bicara Kaisang sendiri, Francine Wijojo, ya mengeluarkan pernyataan bahwa jumlah penumpang jet pribadi itu tidak hanya 4 orang, tapi 8 orang. Termasuk di dalamnya temannya katanya Kaisang yang berinisial Y tadi. Gitu. Jadi kenapa harus tarik-menarik antara 4, antara 8? Karena sangat menentukan, teman-teman. Dari kamus tadi kan disebutkan ikut serta. Jadi, kalau tidak ada si pemilik private jet ini, maka itu bukan nebeng namanya. Keberadaan si pemilik pesawat di private jetnya itu yang dinebengi katanya, itu sebenarnya penting banget, teman-teman. Karena itu menjadi pembeda antara ini nebeng atau pinjam atau dipinjamin. Ini kayak konsekuensinya tuh antara gratisan yang sah, legal, dengan dapat gratifikasi. Jadi kayak gratisan versus gratifikasi. Dan berhubung kata nebeng ini menjadi sangat krusial, jadi mohon dengan sangat jangan sampai ada revisi kata nebeng di KBBI. Please jangan lagi. Soalnya rakyat itu udah punya pengalaman kemarin-kemarin gitu ya. Berkaitan dengan revisi. Jadi kayak kita tuh punya semacam fobia baru, yaitu revisi mopobia. Jadi apa-apa kalau tidak sesuai keinginan direvisi. Pokoknya begitulah ya teman-teman ya. Kalau menurut kamu yang mana nih yang benar, pernyataan dari KPK 4 orang yang jadi penumpang dan di situ tidak ada si pemilik pesawat, ataukah dari pernyataan juru bicara Kaisang yang mengatakan 8 orang. Pokoknya kalau kamu kasih komentar, alhamdulillah ada bagusnya kalau pakai data juga kayak Bang Roy Suryo. Aduh, banyak sekali ya pergolakan perpolitikan di akhir-akhir jabatannya, yaitu, tapi intinya saya mau bilang bahwa kembali lagi teman-teman, kadang-kadang hukum itu ketika dibikin manusia memang kita tidak bisa berharap banyak. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Oleh karena itu kalau kita orang beriman, tentunya kita berharap penegakan hukum itu berasal dari hukum yang ditetapkan oleh Sang Kholik, Sang Pencipta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bye-bye. Saya mau lanjut siaran dulu ya. Assalamualaikum.